warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Niputu Puspandilia dari kelas 3C akan menjelaskan analisis anion. Analisis kualitatif anion. Anion adalah ion negatif yang terbentuk ketika atom non-logam memperoleh atau lebih elektron. Anion dinamakan demikian karena anion tertarik ke anoda, bidang positif. Dalam medan listrik, atom biasanya akan mendapatkan elektron sehingga mereka akan memiliki konfigurasi seperti gas mulia. Analisa anion atau uji anion adalah analisa yang bertujuan untuk menganalisa adanya ion dalam sampel, sedangkan analisa kualitatif dilakukan untuk mengetahui jenis unsur atau ion yang terdapat dalam suatu sampel. Jadi analisa anion secara kualitatif merupakan analisa yang dilakukan untuk mengetahui adanya anion serta jenis anion apa saja yang terdapat dalam sampel. Pelaksanaan uji anion dan pengelompokan anion. Cara mengidentifikasi anion tidak begitu sistematik. Seperti pada identifikasi kation, salah satu cara penggolongan anion adalah pemisahan anion berdasarkan kelarutan garam-garam perak, garam-garam kalsium, barium, dan seng. Selain itu ada cara penggolongan anion menurut Bunsen, Gilbert, dan Vogel. Ada 3 cara pengelompokan anion, yaitu 1. Bunsen menggolongkan anion dari sifat kelarutan garam perak dan garam bariumnya, warna kelarutan garam alkali, dan kemudahan menguapnya. Gilbert menggolongkan anion berdasarkan pada kelarutan garam-garam Ca, Ba, dan Cd dan garam peraknya. Vogel menggolongkan anion berdasarkan pada proses yang digunakan dalam identifikasi anion yang menguap bila diolah dengan asam, dan identifikasi anion berdasarkan reaksinya dalam larutan. Analisis kation golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Identifikasi anion. Analisa kualitatif merupakan suatu proses dalam mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Analisa kualitatif merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempelajari kimia dan unsur-unsur serta ion-ion di dalamnya. Jadi, dalam analisis kualitatif sistematik, kation-kation diklasifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation terhadap beberapa reaksi, antara lain adalah klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Umumnya, klasifikasi kation didasarkan atas perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat dari kation-kation tersebut. Di dalam kation ada beberapa golongan yang memiliki ciri khas tertentu di antaranya. Golongan 1. Kation golongan ini membentuk endapan dengan asam klorida encer. Ion golongan ini adalah Pb, Ag, Hg. Dalam suasana asam klorida dan kation dari golongan lain larut. Golongan 2. Kation golongan 2 dibagi dalam 2 subgolongan, yaitu subgolongan tembaga dan subgolongan arsenik. Dasar dari pembagian ini adalah kelarutan endapan sulfida pada amonium polisulfida. Golongan 3. Kation golongan 3 ini tidak bereaksi dengan asam klorida encer ataupun dengan hidrogen sulfida. Dalam suasana asam mineral encer, buffer amonium klorida. Golongan 4. Kation golongan 4 ini bereaksi dengan golongan 1, 2, dan 3. Kation ini membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan adanya amonium klorida dalam suasana netral atau sedikit asam. Ion golongan ini. Golongan 5. Kation golongan 5 yang umum yang tidak bereaksi dengan reagensia golongan sebelumnya merupakan golongan kation yang terakhir. Kation golongan ini meliputi Mg, K, dan NH+. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.